warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Maharani dengan NIM 112410850. Saya prodi dari manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya yang dibimbing oleh dosen saya yang terhormat, Ibu Neng Asia STMM. Dalam video ini kita akan membahas secara rinci mengenai perhitungan unit ekuivalen produksi, laporan biaya produksi dan serta laporan laba rugi berdasarkan perlakuan produk sampingan. Yuk kita bahas dari mulai bagian pertama. Di sini saya sudah menjawab soal dari laporan akuntansi biaya PT Abadi. Nah, di sini kita akan perhitungan unit ekuivalen produksi dari pertama departemen pembentukan. Yaitu di sini ada keterangan unit bahan baku dan biaya konversi. Di sini sudah diselesaikan dan ditransfer 3.600 unit dengan bahan baku 100% dan biaya konversinya 100%. 100 unit cacat dianggap selesai 100%. 300 unit akhir proses dengan 100% bahan dan 70% biaya konversi. Maka akan dihitung 3.600 ditambah 100 ditambah 300 menjadi 4.000 ekuivalen. Nah, untuk menghitung biaya konversinya yaitu 3.600 ditambah 100 ditambah 300 dikali 70% sama dengan 3.600 ditambah 100 ditambah 250 sama dengan 3.810 unit ekuivalen. Nah, yang kedua kita akan membahas departemen penyelesaian. Di sini di departemen penyelesaian ada diselesaikan dan ditransfer 3.200 unit ditransfer ke gudang dan ada 40 unit produk cacat diasumsikan selesai. Nah, ada juga dalam unit dalam proses akhir 460 unit dengan 100% dan 80% biaya konversi, yaitu cara mengerjakannya dan cara menghitungnya yaitu adalah 3.200 ditambah 40 ditambah 460 menjadi 3.700. Lalu kita akan menghitungnya lagi 3.200 ditambah 40 ditambah 360 menjadi 3.608. Nah, kita sudah menghitung unit ekuivalen produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan biaya produksi Agustus 2020. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas departemen pembentukan. Nah, dari mana angka ini berasal? Nah, angka dari departemen pembentukan ini berasal dari kita akan menghitung dari yang pertama yaitu total biaya produksi. Total biaya produksi yaitu di sini ada bahan baku sejumlah 800.000, biaya tenaga kerja 469.200, BOP 312.800. Ditotalkan menjadi 1.582.000. Nah, yang kedua kita akan menghitung biaya per unit ekuivalen. Nah, komponennya di sini ada bahan baku 200 per unit dan kita akan konversikan dan totalnya menjadi 205,18 atau 205,18. Nah, yang ketiga
kita akan menghitung alokasi biaya. Di sini ada produk yang ditransfer sebesar 3.600 unit dikali 200 ditambah 205,18 lalu sama dengan 3.600 ditambah 405,18 sama dengan 1.458.648 rupiah. Nah, kita akan menghitung produk cacatnya 100 unit. Produk cacat 100 unit dikali 405,18 sama dengan 40.518. Nah, di sini ada unit dalam proses akhir 300 unit. Dengan bahan baku 60.000. Dengan bahan baku 60.000 konversinya 43089, total biayanya yaitu 13089. Nah, cara menghitungnya yaitu di sini ada bahan baku senilai bahan baku senilai 720 dikonversikan menjadi 738.648 menjadi 1.458.648. Di sini ada produk cacat 100 unit 20.000 dikonversikan menjadi 20.518. Total biayanya yaitu 40.518. Nah, di sini ada unit dalam proses akhir sebesar 300 unit dikonversikan menjadi 43.089 dan total biayanya menjadi 103.89 rupiah. Nah, ini total biayanya lalu kita jumlahkan menjadi 1.600.255 rupiah. Nah, di sini sudah selesai kita menghitung laporan biaya produksi Agustus 2020. Kita sudah menghitung departemen pembentukan. Sekarang kita akan menghitung departemen penyelesaian. Nah, departemen penyelesaian ini ada data biaya dari soal dengan tenaga kerja 108.240 rupiah. Lalu ada BOP sebesar 90.200, totalnya menjadi 198.440. Di sini juga ada biaya per unit ekuivalen. Nah, di sini itu biayanya itu dikonversi per unit. Nah, tadi kan per unitnya jadi 3.608 ya. Nah, kita akan konversikan. Cara penghitungannya yaitu sama dengan 198.440 rupiah. Kita akan bagi 3.608. Nah, di sini kalau misalnya kurang lebih dia ada 55,55. Ini terjadi karena pembulatan. Lalu di sini kita akan beralih ke cara menghitung alokasi biaya. Nah, di sini ada unit yang ditransfer 3.200 dan dikonversi menjadi 175.936 dan menjadi total biaya 175.936. Lalu ada produk cacat 40 unit 2.199. Total biayanya jadi 2.199 dan dalam
Unit dalam proses akhir 460 unit menjadi 20.305 rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung laporan laba rugi berdasarkan perlakuan produk sampingan. Di sini yang pertama kita akan menghitung produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kita ketahui dari soal penjualannya yaitu 54.000 dikali 3.000. Nah, totalnya menjadi 162 juta. Nah, di sini ada harga pokok penjualan atau HPP 54.000 dikali 2.000. Totalnya menjadi 108 juta rupiah. Di sini juga ada laba kotor. Laba kotornya yaitu 54 juta rupiah. Beban pemasaran dan administrasi sebesar 11.700.000 rupiah. Dan di sini ada laba usaha 42.300.000 rupiah dan pendapatan lain-lain atau produk sampingan sebesar 8.190.000 rupiah. Lalu di sini kita akan menjumlahkan totalnya menjadi 50.490.000. Nah, kita akan menghitung biaya produk sampingan sebagai penambah penjualan. Di sini kita akan menghitung penjualan plus produk sampingan. Penjualannya yaitu 162 juta ditambah 8.190.000 menjadi 170 juta. Nah, kita tandain saja ya. Nah, di sini kita tandain ini ditambah 8.190.000. Nah, ini kita akan tambahkan. Totalnya menjadi 170.190.000. Lalu di sini ada laba kotor. Laba kotornya sebesar 62.190.000. Nah, di sini juga ada laba bersih. Sebesar laba bersihnya yaitu dijumlahkan menjadi 50.490.000. Nah, kita sudah menghitung produk sampingan sebagai penambah penjualan. Kita akan menghitung produk sampingan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Nah, di sini kita akan menghitungnya. HPP dikurangi produk sampingan sebesar 108 juta rupiah dikurangi 8.190.000 sama dengan 99.810.000. Nah, ini itu dari 108 juta dikurang lalu nah di sini tuh lalu menjadi 62.190.000. Nah, yang paling terakhir kita akan menghitung produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Di sini ada penjualan 162 juta, harga pokok penjualan 54.000 dikali 1.873 menjadi 101